Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eger Fikianto dengan nomor NIM 120 122 6068 dari kelas SI 22002 akan menjelaskan tugas tentang soal data mining. Soal yang pertama ada jelaskan pengertian dari data mining. Dari sisi data mining sebagai multiple disiplin. Data mining sebagai multiple disiplin merupakan suatu bidang multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Di antaranya ada database teknologi, ada artificial intelligence, ada statistik, ada machine learning, lalu ada natural language processing. Integrasi disiplin di atas memungkinkan data mining untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan berharga dari sekumpulan data yang kompleks dan besar. Setiap bidang memberikan kontribusi unik dan menciptakan pendekatan yang komprehensif untuk menemukan pola, tren, dan hubungan yang tersembunyi dalam data. Lalu soal selanjutnya ada data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi. Lalu kaitkan dengan database teknologi dan artificial intelligence. Data mining menggabungkan kekuatan penyimpanan dan pengorganisasian data dari database teknologi dengan kemampuan analisis dan pembelajaran dari AI. Di mana data mining menggabungkan kekuatan ini, hasilnya adalah sebuah teknologi yang bisa mengubah data yang sangat besar menjadi informasi berharga dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Lalu evolusi ini juga memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan bahkan menemukan peluang baru yang sebelumnya tidak terlihat di antara tumpukan data besar mereka. Lalu soal yang selanjutnya ada jelaskan fungsi dari data mining berdasarkan metode atau algoritma dalam data mining. Yang diantaranya ada correlation, clustering, regression, classification, time series analysis, dan association. Dan penjelasan serta contoh. Yang pertama di sini ada clustering, teknik penambahan data yang melibatkan pengelompokan titik-titik data. Data yang berupa kelompok. Contohnya di sini ada platform e-commerce mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja untuk personalisasi rekomendasi produk. Lalu yang kedua ada teknik regresi, di mana teknik statistik yang digunakan dalam penambahan data untuk membangun hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Contohnya adalah untuk mengetahui bagaimana hasil panen akan berubah jika curah hujan meningkat atau suhu menurun. Lalu selanjutnya ada klasifikasi. Teknik ini adalah proses menetapkan titik data tertentu ke dalam kategori atau kelas berdasarkan serangkaian fitur atau atribut. Contohnya di sini adalah di mana bank mengklasifikasikan aplikasi pinjaman sebagai berisiko rendah ataupun berisiko tinggi berdasarkan riwayat kredit dan pendapatan pemohon. Dan algoritma klasifikasi ini digunakan untuk membangun model prediktif yang dapat digunakan untuk klasifikasi data baru berdasarkan fiturnya. Lalu selanjutnya ada time series analysis. Teknik ini digunakan untuk menganalisa dan memperkirakan titik data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Teknik ini juga melibatkan analisis titik data yang diukur pada interval waktu yang teratur untuk mengidentifikasi pola, tren, dan musim. Contohnya adalah perusahaan retail menganalisis penjualan musiman untuk mengoptimalkan persediaan dan promosi. Lalu selanjutnya ada association, di mana association ini mengidentifikasi pola atau asosiasi di antara variabel dalam kumpulan data yang besar. Tujuannya adalah untuk menemukan hubungan yang menarik dan bermakna antara variabel yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Contohnya adalah pengecer dapat menggunakan teknik asosiasi ini untuk mengidentifikasi bahwa pelanggan yang membeli roti juga cenderung membeli susu. Oleh karena itu, keduanya ditempatkan berdekatan. Lalu selanjutnya ada korelasi. Korelasi adalah mengacu pada hubungan statistik atau dua atau lebih variabel, di mana variasi
di mana variasi dalam satu variabel dikaitkan dengan variabel yang lain. Lalu soal selanjutnya adalah berikan penjelasan mengenai pentingnya data mining dalam bisnis intelligence. Lalu sertakan penjelasan dengan contoh. Di sini penambahan data merupakan komponen penting dari intelijen bisnis. Setelah semua informasi berharga diekstraksi dari data, bisnis mengubahnya menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Dengan kata lain yaitu intelijen bisnis. Sebagai contoh, ada perusahaan e-commerce menggunakan penambangan data untuk menganalisa perilaku pelanggan dan membuat rekomendasi yang dipersonalisasi dan real time. Lalu pengetahuan ini membantu organisasi membuat keputusan berdasarkan data dan tidak hanya untuk meningkatkan operasi. Lalu ada juga meningkatkan pendapatan, mendorong pertumbuhan, tetapi juga untuk mengurangi resiko dan pendeteksi penipuan, kesalahan dan ketidakkonsistenan yang berpotensi menyebabkan hilangnya keuntungan dan rusaknya reputasi. Berbagai industri menggunakan penambangan data dalam konteks yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk lebih memahami pelanggan dan bisnis. Selanjutnya ada referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.